Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel N8 Film. Film yang selanjutnya Mimin bahas ini adalah lanjutan dari film yang pernah Mimin bahas sebelumnya, yang berjudul A Quiet Place. Dengan para pemeran yang sama dengan film sebelumnya, ditambah Cillian Murphy yang berperan sebagai Emmett, yang merupakan temannya Lee. Judul filmnya adalah A Quiet Place 2. I live inside my own world of make-believe. Pada film yang kedua ini, awal film bercerita tentang asal kedatangan si monster. Maka jangan aneh kalau di awal kalian melihat lagi Lee. Ia mengunjungi toko yang di film pertama suka ia datangi untuk mengambil stok makanan. Si sutradara memperlihatkan kembali mainan roket yang diambil anaknya Lee yang bungsu yang menjadi penyebab kematiannya. Lee lalu pergi ke sebuah lapangan baseball yang sedang mengadakan pertandingan. Di sana ada Emmett, sahabatnya Lee, Regan, Evelyn yang bermain dengan Beo, dan Marcus yang akan ikut bertanding. Emmett berteriak menyelam-menyelam, sebuah istilah dalam baseball, yaitu ketika seorang pemukul cenderung condong ke arah plat, sehingga ia dapat lebih mudah memukul bola yang berada di luar strike zone. Emmett lalu bercanda menanyakan bahasa isyaratnya ke Regan. Regan mempraktekannya. Tiba-tiba radio Emmett bunyi sendiri seperti error. Marcus yang sudah siap memukul malah tercengang karena melihat sesuatu seperti meteor. Yang lain pun ikut tercengang. Mereka lalu membubarkan diri. Evelyn pergi duluan, sedangkan Lee dan Regan menuju truknya yang parkir dekat toko. Tiba-tiba ada monster yang menabrak mobil polisi hingga terbalik. Lee buru-buru menghidupkan mobil tapi malah mogok. Evelyn dan Marcus berjuang menghadapi kekacauan. Regan yang melihat mobil Evelyn langsung keluar ingin menghampirinya. Lee langsung menangkap Regan dan masuk ke dalam toko. Si kakek pemilik toko berdoa pelan-pelan karena ketakutan. Mulutnya langsung ditutup Lee, karena di depan jendela ada monster yang sedang mengintai. Tiba-tiba ada panggilan masuk yang membuat monster itu masuk membunuh orang-orang di sana. Lee dan Regan lari ke belakang, tapi monster itu mengikutinya. Evelyn dan kedua anaknya selamat. Tiba-tiba si polisi bangun. Ia menodongkan shotgun ke arah monster yang mengejar Lee dan Regan yang lari ke arahnya. Sayangnya tidak mempan sedikit pun. Si monster malah berbalik membunuhnya. Itulah sepenggal adegan yang menceritakan awal mula kejadian. Bagi kalian yang penasaran dari mana monster itu berasal, sekarang sudah bisa tidur nyenyak ya. Cerita selanjutnya ini melanjutkan dari film yang pertama. Bagi kalian yang belum tahu cerita film yang pertama, bisa tonton di sini. Evelyn mengajak anak-anaknya keluar. Tak lupa ia mengambil kotak kedap suara dan tabung gas untuk si bayi. Sedangkan Regan kembali mengambil speaker dan peta yang sudah ditandai Lee. Ketika hari sudah mulai malam, seperti biasa ia naik ke atas menyalakan api menandakan ia masih hidup. Dan juga melihat siapa yang masih hidup. Regan menandainya dan membaca arahnya. Keesokannya mereka pergi ke arah itu meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka sudah dekat lokasinya dengan tanda ada api unggun di atas. Ketika melewati pagar yang bolong, tanpa diketahui kaki Evelyn menyentuh jebakan suara. Mereka pun langsung lari. Dari kejauhan ada orang yang membidik berniat menembak mereka. Sayangnya kali ini kaki Marcus yang terkena jebakan hewan. Walau sudah ditutup tangan Evelyn, dia tetap menjerit keras karena saking sakitnya. Ditambah lagi si bayi yang menangis. Si monster langsung mendekat. Dengan sigap, Regan langsung memasang speaker mengeraskan suara alat bantu dengarnya. Dan Evelyn langsung menembaknya. Si pembidik masih mengamatinya. Mereka lalu masuk ke dalam gedung. Tiba-tiba ada seorang pria misterius menyekap. Karena ada monster di belakang. Untungnya mereka berhasil selamat ke tempat persembunyian pria misterius itu. Dengan ditahan menggunakan kain agar tidak mengunci dari luar.
Di dalam mereka berbicara biasa karena tempatnya yang kedap suara. Si pria melarang mereka untuk tetap tinggal di sini karena alasan keterbatasan makanan. Evelyn memintanya menunjukkan wajah, tapi dia tak menggubris. Evelyn menembaknya bahwa dia adalah Emmet, sambil menunjukkan bayinya yang ada di dalam kotak. Ketika Evelyn membersihkan luka Markus, dari luar Emmet menungguinya dengan jam tangan untuk memastikan udara di dalam tidak habis. Emmet menanyai Evelyn cara kerja alat yang mengganggu monster itu, karena ia belum pernah melihat monster itu mati. Pokoknya berfungsi. Aku tak tahu caranya, kata Evelyn. Tiba-tiba Markus terbangun karena mendengar musik. Evelyn langsung mengambil headphone-nya. Sebuah lagu yang berjudul Di Balik Laut. Evelyn bertanya ke Emmet. Kata Emmet lagu itu sudah diputar berulang-ulang selama 4 bulan ini. Regan tak percaya, karena ayahnya sering mendengar radio. Kata Emmet pasti karena lembahnya. Ia juga baru mendengar setelah naik ke atas sini. Markus bertanya, apa mungkin masih ada orang? Ibu tak tahu, kata Evelyn. Emmet menegaskan tak ada yang tersisa, dan dia menyuruh mereka besok pergi. Diam-diam Regan membangunkan Markus. Ia mengajaknya bicara di dalam. Tak lupa ia menghitung waktunya. Regan memberitahu Markus, lagu yang tadi berjudul Di Balik Laut kan? Itu bukan lagu, tapi itu pesan. Ia mencari lokasi asal siarannya. Itu berasal dari sebuah pulau. Ia bisa ke sana dengan mengikuti jalur kereta api dan bila dapat perahu. Ia ingin menyiarkan suara dari alat buatan ayahnya agar bisa disiarkan lewat radio, sehingga bisa menyelamatkan mereka. Tapi Markus malah melarangnya. Ia akan melaporkan ke ibu. Markus terbangun kena tetesan air. Di sampingnya ada pesan tertempel di radio. Terus dengarkan. Ternyata Regan tetap pergi. Secara tidak langsung sutradara menyampaikan pesan ke para penonton. Walau dengan keterbatasan apapun kita harus terus berjuang. Tidak boleh menyerah. Evelyn langsung menghampiri Emmet. Ia terus-terusan memohon agar membawa kembali Regan. Di tengah jalan ada gerbong kereta. Regan menaikinya. Gerbong itu berlubang karena pernah dimasuki monster. Ia lalu membuka ruangan yang pintunya tertahan sesuatu. Ia berusaha mengambil kotak P3K. Tiba-tiba muncul tengkorak yang membuatnya kaget hingga mengeluarkan suara. Yang menyebabkan monster itu datang. Ia langsung mengambil shotgun dan menyalakan speakernya. Karena tangan satunya memegang speaker, ia terpaksa menembak dengan satu tangan yang membuat tembakannya melenceng. Ia kesusahan reload dengan satu tangan hingga membuatnya pasrah. Beruntung Emmet tepat waktu menembak monster dari belakang. Mereka segera bersembunyi ke dalam stasiun karena masih ada monster lain. Emmet ingin menyuruhnya kembali tapi susah berkomunikasi karena dia tidak bisa bahasa isyarat. Regan menyuruhnya berbicara pelan-pelan. Barulah Regan paham Emmet menyuruhnya kembali. Tapi dia tidak mau. Regan berdalih bisa melakukan dengan alatnya. Tapi Emmet tetap maksa. Regan membalikan perkataan Emmet bahwa ia kurang berusaha terhadap istrinya. Kini ia mengajak Emmet untuk berusaha membantunya. Regan yang terbangun panik mengetahui alat-alatnya tidak ada. Ia keluar dan menangis mengira alatnya diambil. Tapi nyatanya tidak. Emmet hanya menggunakannya. Karena oksigen untuk si bayi sudah hampir habis, Evelyn keluar mencari stok. Tiba-tiba Markus keluar karena ketakutan. Evelyn menenangkan dan meyakinkannya, karena ia sudah mengajarkan cara-caranya, dan semua yang dibutuhkannya ada di bawah. Akhirnya Emmet mau membantu Regan. Di tengah jembatan, ia menunjukkan pulau yang akan dituju. Sampailah mereka di dermaga. Ada lampu yang menyala. Mungkin karena ada orang tinggal di daerah situ. Di satu sisi, Markus keluar melihat keadaan sekitar. Dan Evelyn masuk apotek mengambil obat-obatan dan oksigen. Emmet yang sedang membuka tali tambat perahu tiba-tiba melihat anak kecil lari. Ketika Emmet mendekati anak itu, ia malah diikat jaring berisi rongsok yang berisik.
Di waktu yang bersamaan, Markus kaget melihat mayat istri Emmet di balik tirai hingga menimbulkan suara. Orang-orang yang sembunyi bermunculan. Monster mengejar Markus sampai dalam persembunyian. Namun sayangnya ketika ia menutup pintu tidak memperhatikan kain pengganjilnya. Ketika di dalam mulai pengap, Markus berusaha keluar. Namun hal itu sia-sia karena pintunya terkunci dari luar. Evelyn yang menyadari ada monster langsung berlari. Alat-alat dan baju Regan dicopot. Evelyn menyimpan satu tabung dekat pipa, lalu melepas tembakan memancing monster itu keluar. Regan lalu dibawa pergi. Emmet memberi isyarat untuk menyelam, karena ia pernah menanyakannya saat pertandingan baseball. Sedangkan Evelyn meledakkan tabung itu. Namun sayang tidak pengaruh apa-apa. Emmet langsung mengikat jarum itu ke musuh yang membuatnya berisik. Si monster langsung datang memburu. Ia lalu mengikat musuh di tiang dan menusuk pahanya agar diburu monster, lalu menyemburkan diri. Evelyn tertolong pipa di atasnya yang menyemburkan air, hingga ia perlahan bisa masuk. Sedang tali yang mengikat leher Emmet lepas karena orang yang mengikatnya mati. Ketika Evelyn masuk, Markus sudah pingsan karena kekurangan oksigen. Satu monster mengejar Emmet. Karena tidak bisa berenang, monster itu tenggelam. Satu monster lagi menaiki kapal tapi tidak sampai menyebur. Emmet diselamatkan Regan yang berhasil naik kapal. Dan ia berhasil membawa kembali alat bantu dengar Regan. Saat mencapai pulau, mereka mengamati keadaan dulu. Namun terkejutnya Emmet mengetahui ada beberapa orang hidup dengan normal. Si botak tak menyangka kalau Regan yang berhasil mengetahui pesannya. Ia lalu bercerita awal mula mereka sampai ke pulau ini. Ketika kami mendengar alarm dan mengetahui makhluk itu tidak bisa berenang, Garda Nasional menjejalkan orang ke perahu. Namun begitu orang-orang tahu perahu pertama selamat, mereka mulai saling mendorong. Pada saat itulah mereka mulai menjerit. Saat itu ada 12 kapal di dermaga, tapi hanya 2 yang selamat. Si botak lalu menanyakan asal Emmet dan tujuannya ke sini. Emmet menjawab sambil memberikan alat bantu dengar Regan. Emmet menghampiri Regan yang lagi duduk sendiri. Ia mengembalikan alat bantu dengarnya, sambil memberitahu kalau si botak akan melakukannya. Sepertinya tadi Emmet menjelaskan tujuan Regan ke sini. Emmet juga meminta maaf karena sebelumnya telah meragukannya. Emmet lalu pergi ke pinggir pantai sambil merenung melihat foto anaknya. Ia lalu mendengar sesuatu. Ketika dihampirinya ternyata itu kapal yang pernah dinaiki monster ketika di dermaga. Langsung saja Emmet berlari memperingati warga. Namun sayang monster itu sampai duluan menyerang. Si botak menekan klakson mobil untuk memancing monster. Bersama Emmet dan Regan mereka pergi menjauhi pemukiman warga sambil terus membunyikan klakson. Hampir saja Regan kena monster itu. Karena mobil yang kencang, monster itu akhirnya terpental. Sampailah mereka ke tempat pemancar radio. Botak mengira monster itu kembali ke pemukiman karena mereka terlalu cepat. Hingga ia ingin kembali ke sana. Tak disangka tiba-tiba monster itu menyerangnya. Emmet dan Regan buru-buru masuk. Monster itu menerobos dari pintu lain. Di sisi lain, Evelyn bertahan di dalam dengan bergantian menghirup oksigen yang sudah hampir habis lagi. Evelyn mulai memeriksa keluar. Emmet pelan-pelan membuka kaca lalu memasuki Regan. Sedang Evelyn mengambil obat-obat yang tertinggal. Yang ternyata si monster sudah ada di belakangnya. Sayangnya ketika Regan membuka pintu, engselnya berbunyi tanpa ia sadari. Emmet yang tahu langsung lompat. Begitu juga Evelyn. Emmet terkena monster, dan Evelyn tidak sempat menutup pintu. Emmet segera menutup pintu ruangan. Regan menjauhi monster dengan alat bantu dengarnya untuk menekan tombol on air. Karena ada lagu, suara dari alat bantu dengarnya tersamarkan, membuat monster itu maju lagi. Sedang Evelyn kakinya terkena monster. Regan langsung mematikan musik menggantinya dengan alat bantu dengarnya. Markus kesakitan, tapi ia sadar kalau Regan berhasil. Ia langsung mendekatkan radio ke monster itu. Regan mengambil besi dan Markus mengambil pistol. Langsung saja Regan memukul si monster dan Markus menembak.
Alat bantu dengar dibiarkan menggantung, agar suaranya bisa menyebar untuk melawan monster itu. Film pun berakhir sampai di sini.